Dan pemirsa, ibadah umroh secara mandiri kini sudah dilegalkan oleh pemerintah. Lalu bagaimana bentuk pelindungan pemerintah bagi jamaah yang ke Tanah Suci secara mandiri atau sendiri-sendiri ini? Untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama kami ada juru bicara Kementerian Haji dan Umrah, ada Pak Ihsan Marsha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore masyarakat dan juga pemirsa Metro TV. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro TV, Pak. Terkait dengan Kementerian Haji yang sudah melegalkan ibadah umroh mandiri ini, apakah ini memang karena tahun-tahun sebelumnya banyak sekali WNI yang berangkat umroh tanpa perantara travel atau mandiri, atau seperti apa latar belakang dari pelegalan ini? Baik, tentu yang pertama ini ada poin historis masyarakat berkaitan dengan ditetapkannya dalam undang-undang berkaitan dengan regulasi yang mengatur tentang umroh mandiri, yakni bagaimana dinamika kebijakan Arab Saudi dalam reformasi berbagai kebijakan, diantaranya lah berkaitan dengan reformasi kebijakan berkaitan dengan penyelenggaraan umroh. Dan begitu pun bagaimana kerajaan Arab Saudi membuka pintu selebar-lebarnya, bagaimana masyarakat tidak hanya untuk Indonesia, setiap individu dari berbagai negara diberikan akses untuk dapat melaksanakan ibadah secara mandiri atau individu. Dan inilah yang melatar belakangi bagaimana regulasi ini hadir, dan ini bukan hal baru tentunya. Bagaimana jamaah kita dalam beberapa waktu terakhir juga sudah ada yang melakukan umrah mandiri, dan saat ini maka disinilah perlunya pemerintah menyiapkan perlindungan yang optimal, menyiapkan payung hukum yang optimal. Maka dihadirkanlah regulasi yang mengatur berkaitan dengan umrah mandiri dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, Mas. Baik, Pak Ihsan, selain visa umroh yang memang harus didapatkan terlebih dahulu, ada syarat-syarat khusus lainnya bagi para calon jamaah umroh yang ingin secara mandiri untuk bisa ke Tanah Suci? Berkaitan dengan visa umroh ini juga sama ya dengan berbagai kebijakan yang dihadirkan oleh Arab Saudi. Calon jemaah khususnya umrah mandiri juga wajib memenuhi sejumlah ketentuan administratif dan juga kesehatan. Bagaimana pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umroh saat ini juga tengah menyiapkan sistem yang berkolaborasi dengan Arab Saudi, yang nantinya ada sistem yang terintegrasi dan tentu akan menghadirkan berbagai poin-poin yang ketentuannya harus dipenuhi oleh jamaah kita. Kalau di undang-undang itu ada banyak hal ya berkaitan dengan apa ketentuan-ketentuan yang patut dipenuhi, baik itu berkaitan dengan paspor jamaah, tiket dan akomodasi yang valid, yang terdaftar. Kalau saat ini digunakan adalah aplikasi Nusuk, berarti jamaah mengakses tiket, pelaporan tiket pulang pergi dan juga akomodasi hotel yang sudah terdaftar di aplikasi Nusuk. Dan juga berkaitan dengan kebijakan-kebijakan Arab Saudi tentang ketentuan vaksinasi yang harus dipenuhi oleh jamaah umroh. Begitupun laporan kesehatan jamaah yang perlu juga harus dipenuhi berkaitan dengan umroh mandiri. Dan juga langkah ini juga ditetapkan dalam rangka menjamin perlindungan, keamanan, dan akuntabilitas perjalanan ibadah umroh mandiri bagi jamaah kita, Mas Alka. Baik, baik. Pak Ihsan, jadi selain tiket pesawat, tiket hotel, visa haji pun ini para calon jamaah umroh ini bisa mengurus sendiri langsung ke Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia, di Jakarta? Betul. Tanpa harus travel umroh lagi ya? Bahkan kerajaan Arab Saudi langsung menggunakan sistem langsung melalui aplikasi Nusuk yang kita ketahui dan bisa mengakses pengajuan melalui aplikasi ini. Dan untuk berkaitan dengan regulasi ini yang tengah kita persiapkan, misalkan nanti akan ada sistem informasi kementerian yang akan dihadirkan yang insya Allah akan mencakup berkaitan dengan bagaimana jamaah umroh mandiri kita dapat melakukan ataupun mengakses proses-proses pendaftaran, proses pengajuan itu lewat sistem ini yang tentu terintegrasi dengan sistem Arab Saudi. Baik, meski ini sudah dilegalkan jamaah umroh secara mandiri, tapi bukan artinya pemerintah tidak peduli terkait dengan pelindungan para jamaah. Betul, Mas.
Justru di sini pemerintah tadi seperti di awal kami sampaikan ini menghadirkan payung hukum yang jelas, perlindungan yang jelas bagi jamaah umroh kita. Pemerintah memastikan jamaah umroh mandiri tetap dalam jangkauan perlindungan negara, dan dalam konteks ini seperti halnya juga perlindungan bagi warga negara Indonesia yang ingin pergi ke negara-negara sahabat misalnya, ada mekanisme yang ditetapkan tentu dalam konteks perlindungan. Selain dari Kementerian Haji juga berkoordinasi dengan KBRI, KJRI, dan juga ada kantor urusan haji kita juga di Arab Saudi. Dan tentu di sini jamaah akan tetap terpantau dalam sistem data perhajian dan keumrohan, data umroh nasional tentunya, Mas. Ya. Oke. Dan pastinya Kementerian Umroh Haji sudah berkoordinasi langsung dengan pihak Kerajaan Arab Saudi terkait dengan koordinasi perlindungan para jamaah mandiri ini. Ini sudah kita lakukan, dan karena memang berkaitan dengan Kementerian Haji Arab Saudi dan juga saat ini ada Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, komunikasi kita sangat intens, bahkan berkaitan dengan integrasi sistem juga sudah kita bahas bersama Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umroh. Di antaranya dalam saat ini kita paralel dengan persiapan penyelenggaraan haji, kita juga sudah memulai proses integrasi sistem. Artinya ini juga akan kita persiapkan berkaitan dengan integrasi sistem dalam konteks penyelenggaraan umroh. Dan komunikasi itu terus berjalan sangat baik bersama dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Baik, baik. Pak Ihsan, sudahkah dari pihak Kementerian Umroh Haji menerima keluhan dari teman-teman Asosiasi Penyelenggara Umroh? Baik, di banyak kesempatan masyarakat kami juga menerima dan bahkan berdiskusi di beberapa tempat bersama teman-teman dari Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Umroh berkaitan dengan apa yang menjadi kekhawatiran, dan tadi juga disebutkan keluhan dari teman-teman penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Namun di sini kami memahami, kami perlu menegaskan bahwa aturan umroh mandiri tidak dimaksudkan untuk menggantikan bahkan menyingkirkan peran dari asosiasi ataupun penyelenggara perjalanan ibadah umrah itu sendiri. Sebaliknya di sini kami dari pemerintah sedang mengatur agar semua jalur keberangkatan baik reguler maupun mandiri berada dalam satu ekosistem yang tertib dan transparan dan mendapat perlindungan yang sama. Bahkan ke depan tentu banyak kolaborasi yang bisa kita kembangkan. Misalnya tadi dalam konteks kita berbicara tentang penguatan penyiapan sistem dan tentu banyak hal. Begitupun dengan teman-teman di Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh yang tentu ini menjadi peluang, bukan justru menjadi kekhawatiran dalam konteks memberikan dan menawarkan pelayanan yang lebih baik kepada jamaah. Bahkan di satu tempat dan di media sosial kami juga membaca bahkan ada pengusaha penyelenggara perjalanan ibadah umroh justru mereka tidak terpengaruh bahkan mengapresiasi kebijakan ini. Ini tentu dengan hitung-hitungan, bahkan teman-teman menyebutkan bahwa ada yang umroh mandiri jauh lebih mahal ketimbang menggunakan paket-paket layanan dihadirkan oleh PPU itu sendiri. Bahkan di sini tentu kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini justru ingin memperluas ekosistem usaha bagi teman-teman PPU, dan juga tadi seperti hal yang kami ulang-ulang berkaitan dengan menghadirkan ekosistem yang sehat dan berkeadilan, Mas Alka. Ya, artinya sekali lagi teman-teman dari penyelenggara umroh ini tidak menganggap pelegalan umroh mandiri ini sebagai suatu hal yang negatif atau tantangan buat mereka ya Pak ya? Betul, Mas. Ini kami sekali lagi kami sebutkan ini sebagai peluang, justru teman-teman bisa berkompetensi dan juga bersaing secara sehat dan adil, dan juga justru menjadi kesempatan untuk menawarkan layanan-layanan yang terbaik, berkualitas dan terjangkau bagi jamaah kita. Di samping ini juga bagian dari bagaimana mengakomodir apa yang menjadi catatan dan juga kritik dari teman-teman penyelenggara ibadah umroh bahwa ada oknum-oknum tertentu yang tidak memiliki izin resmi namun menghimpun jamaah, bahkan ada yang mengatasnamakan umroh mandiri. Ini yang perlu kami edukasi, kami sampaikan kepada masyarakat. Bahkan buat teman-teman ataupun pengusaha perjalanan misalnya yang sudah mencoba dengan dibukanya undang-undang berkaitan dengan regulasi berkaitan dengan umroh mandiri, ada yang mencoba-coba menghimpun jamaah dan mengatasnamakan umroh mandiri. Ini ada sanksinya, Mas, dan ini di dalam undang-undang juga tidak diperbolehkan. Bahkan ini hanya untuk perjalanan individu, bukan untuk kelompok bahkan yang dihimpun seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Pak Ihsan Marsha telah bergabung bersama kami, juru bicara Kementerian Haji dan Umrah. Assalamualaikum.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.